macet karena lumayan di Margonda kan juga jauh ya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia datang. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan apakah kamu sudah siap dan nyaman untuk bercerita hari ini? Ya siap. Oke, baik. Kalau sudah siap, sebelum mulai alangkahnya, kita perkenalan diri terlebih dahulu. Saya bicara dengan siapa? Oke, jadi nama saya Aryani Wahyu Lestari, Bu. Oke, untuk kegiatan sehari-hari, apakah kuliah atau bekerja? Saya kuliah semester 2. Oke, baik. Sekarang saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Novia Urutani. Di sini kamu boleh bercerita bebas apa saja kepada saya. Sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya, apakah kamu pernah melakukan konseling sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah, Bu. Ini baru pertama kali saya. Oke, baik. Karena baru pertama kali, apakah kamu sebelumnya sudah mengetahui konseling itu apa? Belum tahu, Bu, karena baru pertama kali juga. Oke, konseling adalah proses pemberian bantuan kepada seorang konselor untuk kliennya, yaitu dengan tujuan membantu dan memahami dan mengatasi masalah yang tengah dihadapi, sehingga nanti kamu dapat membuat keputusan secara optimal dan bisa bertanggung jawab atas itu semua. Jadi ada beberapa hal penting yang di sini saya harus jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, yang dimana asas keterbukaan tersebut adalah asas yang nantinya kamu akan bercerita ke saya. Informasi yang kamu sampaikan ke saya tidak akan pernah diketahui oleh orang lain tanpa seizin kamu. Jadi saya tidak akan menyebarluaskan tentang informasi apapun tentang diri kamu. Yang kedua ada asas kesukarelaan, yang dimana asas kesukarelaan tersebut adalah kamu datang ke saya tanpa adanya paksaan dari siapapun, jadi atas kemauan kamu sendiri. Dan yang ketiga dan terakhir itu ada asas keterbukaan, yang dimana saya akan mengajak kamu untuk terbuka atas cerita yang kamu sampaikan hari ini. Jadi nanti lebih gampang saya dan kamu untuk mencari solusi yang tepat untuk masalah kamu. Bagaimana sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, apakah ada yang ditanyakan? Cukup sih, Bu. Apakah kamu siap untuk bercerita hari ini? Oke, saya siap. Oke, baik. Jika sudah siap, bisa kita mulai cerita yang sudah ceritakan hal apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Oke, jadi sejauh ini karena saya baru pertama kali juga ke jenjang mahasiswa, jadi saya ngerasa hidup saya tuh flat aja gitu. Mungkin karena emang saya yang terlalu pasif atau gimana, jadi saya ngerasa kayak kok kayak gini-gini doang ya, bangun tidur belajar main gitu. Jadi kayak nggak ada pergerakannya sama sekali. Padahal saya melihat teman-teman saya pun juga kayak ikut volunteer atau ikut kepanitiaan, tapi saya merasa kayak saya tuh jauh dari itu semua, karena mungkin salah satu faktornya juga saya malas atau saya nggak tahu, tapi saya bingung atasinya itu gimana tuh, Bu. Terus ya kayak sejauh ini sih yang saya takutin tuh, saya takut ngambil keputusan, karena gimana kalau misalnya kuliah itu kan nggak selalu harus kupu-kupu ya, jadi kayak saya bisa selingan ikut volunteer atau ikut organisasi atau ikut UKM, Mamawa dan lain-lain, kayak tapi saya tuh nggak bisa gitu, di situ-situ aja saya nge-stuck gitu, jadi saya bingung apa yang harus saya lakuin gitu. Oke, baik. Dari cerita kamu ini saya menangkap ada perasaan seperti hidup kamu tuh gitu-gitu aja, dan sehingga kamu tuh merasa menyesal karena kamu tidak mencoba hal baru di kampus kamu saat ini. Namun saya ingin tahu sebenarnya apa yang kamu harapkan terjadi dalam kehidupan kamu saat ini. Ya kalau boleh jujur, saya pengen jadi mahasiswa yang aktif. Mungkin kayak kalau misalnya saya nggak bisa masuk ke organisasi, setidaknya saya bisa coba-coba cari pengalaman
pengalaman kayak di magang atau yang lain-lain. Cuman mungkin emang belum waktunya saya, karena beberapa kali saya interview pun kayak masih nggak diterima. Jadi kayak mau ngejalanin, mau ngelanjutin, tapi kayak tetap didorong kayak untuk tetap di situ aja gitu. Oke, itu tujuan yang bagus sebenarnya. Di saat juga kamu bercerita bahwa terlalu berada di zona nyaman kamu, betul? Iya. Namun jika kamu tidak merasa takut atau ragu untuk melangkah lebih jauh, hal apa yang paling kamu inginkan? Hal apa yang ingin kamu lakukan saat ini? Ya kalau saya nggak merasa takut atau ragu, yang pertama ya kayak tadi saya mengikuti kayak semacam seminar atau workshop atau webinar yang bisa memotivasi saya buat bergerak lebih maju lagi atau kayak mengupgrade diri saya lebih-lebih lagi gitu sih Bu. Keren juga ya. Ternyata dalam diri kamu tuh ada keinginan untuk terlibat aktif di kampus. Itu artinya sadar bahwa kuliah kamu itu bukan cuma soal nilai, tapi juga soal pengalaman dan pengembangan diri. Sekarang saya penasaran, kalau kamu membayangkan diri kamu sudah berhasil melakukan hal tersebut, apa yang kira-kira apa yang ada dalam diri kamu itu kamu merasakan tentang diri kamu itu apa? Oh pastinya saya merasa bangga sih, kayak akhirnya saya keluar dari zona nyaman saya yang dimana kayak tadinya saya tuh diem-diem aja, terus kayak kuliah pulang nggak ngelakuin apapun selain kayak ngerjain tugas pun juga ya kayak misalnya udah selesai tugas, habis itu selesai kita tidur, kita main dan lain-lain. Tapi kalau misalnya saya berhasil wujudin itu, saya dari mulai ngupgrade skill saya dan lain-lain, kayak pastinya banget saya ngerasa bangga, karena itu juga masuk ke CV juga, dan pasti di pekerjaan pun yang dilihat itu kayak dari skillnya saya untuk berorganisasi dan lain-lain gitu. Jadi saya bisa lihat kalau kamu tuh punya semangat yang besar untuk terus berkembang. Cuman kamu ragu untuk melangkah dan mengambil keputusan. Kamu juga sudah memahami dengan mengikuti magang nanti yang kamu nanti akan beradaptasi dengan lingkungan baru, terus kamu juga akan ketemu dengan rekan-rekan kerja atau rekan-rekan di sana, dan itu akan menjadikan kamu untuk bisa bersosialisasi lebih lagi dengan kamu mendapatkan relasi yang lebih luas. Itu bisa jadi modal awal buat kamu nantinya di saat kamu akan magang. Sekarang saya ingin tahu sejauh ini apa yang sudah kamu lakukan untuk mendekatkan diri kamu untuk mewujudkan mimpi kamu biar kamu bisa magang dengan di kantor yang kamu inginkan. Oke. Sejauh ini saya masih mencari informasi tentang informasi yang perusahaan yang saya inginkan gitu. Jadi kayak saya masih mengulik persyaratan magang yang bisa saya datangi dan bisa saya percaya untuk mendatangi saya, tapi saya masih belum cukup info tentang itu. Oke, baik. Nanti kita coba cari bersama-sama informasi tentang hal tersebut supaya kita bisa lebih jelas dan cara mendaftarnya itu nanti seperti apa. Oke, lalu bisa diceritakan nggak keseharian kamu di rumah itu seperti apa? Kalau jujur sih kayak masih gitu-gitu aja, kayak Gen Z pada umumnya ya, kayak main HP, nonton TV, atau kayak rebahan, gitu-gitu aja sih Bu. Oke, coba kita bersama-sama pikirkan kembali. Apakah kegiatan yang sudah kamu lakukan selama ini itu sudah membantu kamu untuk mendekatkan apa yang kamu inginkan untuk kamu terima dan di tempat kerja yang perusahaan itu bagus buat kamu? Untuk itu saya masih sering kayak merasa misal sih Bu, kayak saya sibuk main HP tapi saya nggak mencari informasi apapun yang ini gitu. Jadi kayak nggak banyak yang saya tahu dan mental saya masih belum siap kalau misalnya kamu menyadari hal itu tuh udah langkah awal yang bagus. Coba nanti kita berkomitmen untuk mengurangi waktu kamu seperti main HP dan digantikan dengan cari informasi-informasi tentang persyaratan kamu magang nanti.
Nanti saya akan mengasih satu lembar kertas dan pulpen dan kamu akan menulis komitmen apa saja yang ingin kamu tulis di sini. Ya? Iya, boleh. Oke, baik jika sudah selesai, bisa kamu bacakan plan yang sudah kamu buat ini. Oke, jadi yang saya tulis di sini jadikan yang pertama itu jadikan main HP untuk mencari sarana penting untuk magang kayak dari Instagram atau sosmed atau ya kayak platform lainnya lah. Terus yang kedua memperluas informasi terkait webinar atau workshop yang bisa digunakan untuk menggali potensi diri. Kayak yang saya tahu biasanya di akun universitas itu kan kayak suka nge-share webinar atau yang lain-lain gitu, jadi saya bisa menggali informasi itu. Lalu saya membuat wishlist supaya saya bisa lebih berani mengambil keputusan. Yang keempat, mencari relasi untuk memperkuat komunikasi dan peluang saya untuk saya bisa lolos interview magang dan lain-lain gitu. Yang kelima, belajar dari menonton video untuk melatih public speaking kayak dari TikTok seperti Vina ya, itu kan kayak motivasi banget tuh, kayak kita harus memperbaiki portofolio kita dan lain-lain. Oke, bagus sekali apa ini yang sudah kamu rencanakan ini. Setelah kamu bacakan rencana kamu ini, bagaimana perasaan kamu? Dan apakah kamu sudah siap untuk menjalankan komitmen yang sudah kamu buat saat ini? Oke, jadi setelah saya membuat ini, saya merasa lebih kayak hidup saya lebih terarah dan lebih jelas gitu. Oke, baik. Kapan kamu akan melakukan rencana ini? Mungkin mulai dari besok, karena kayak kalau misalnya bukan besok, kapan lagi saya bisa memperbaiki diri dan lain-lain. Oke, saya percaya dengan kamu pasti bisa untuk melakukannya. Baik, kita mencoba langkah awal ini, kita coba lihat progres kamu seminggu ke depan akan seperti apa. Kita akan mengadakan pertemuan kembali untuk melihat progres kamu nanti seperti apa. Apakah bisa? Bisa. Oke, bisanya di hari apa dan jam berapa? Mungkin di hari Minggu ketika saya libur ya. Oke, baik.
Terima kasih sudah terbuka dan semangat untuk hari ini. Semoga rencana yang sudah kamu buat ini semoga berjalan dengan lancar. Oke, jika tidak ada yang ingin, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, Bu. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kalau nanti tiba-tiba di saat tanggung jawab yang ada yang ingin ditanyakan, nanti kamu boleh menghubungi saya atau menelpon saya. Semangat dan sehat terus untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah konseling hari ini. Sampai jumpa.